Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, dalam lagu yang berjudul Akhlak, lagu ini terbilang masih baru, yang dirilis tahun 2019, di mana Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan dalam lirik lagu tersebut berupa pesan moral. Mari kita renungkan. Dalam berbicara harus memakai akhlak, di dalam berbusana harus memakai akhlak, dalam rumah tangga harus memakai akhlak, di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas, tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Hayu berakhlak. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, melalui lagu akhlak ini sebagai muqaddimah, maka pada kesempatan yang berharga dan sangat berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan pembahasan tentang meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Karena pada bulan inilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka patutlah bagi kita berbahagia, bergembira untuk menyambut dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menambah kecintaan kita dan lebih mengenal lagi kepada panutan kita dan idola kita sebagai umat Islam. Bagaimana kita akan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak kenal? Ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang,
tak sayang maka tak cinta. Nah, dengan modal rasa cinta inilah maka kita akan mempunyai motivasi yang tinggi sehingga mudah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas dengan sabdanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Nabi, lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita dekati untuk mengenali sosok dan kepribadian mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sirahnya, agar timbul rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari apapun, sehingga kita tergolong orang-orang yang sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatunya termasuk jiwa, fisik, dan kepribadiannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yatim, tidak pandai membaca dan menulis, lahir di Mekah, semuanya bukan sebuah kebetulan. Penamaan beliau dengan nama Muhammad dan orang-orang di sekitarnya adalah sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bernama Muhammad, artinya yang terpuji. Ibunya bernama Aminah, artinya yang memberi rasa aman. Ayahnya Abdullah, artinya seorang pengabdi. Kakeknya, walau terkenal dengan nama Abdul Muttalib, tetapi sebenarnya bernama Syaibah, artinya orang tua yang bijaksana. Bidan yang membantu persalinan Nabi bernama Asy-Syafa', artinya yang sehat dan sempurna. Yang menyusui beliau adalah Halimah, berarti seorang wanita yang lapang dadanya. Kesempurnaan dan keutamaan juga tercover dengan jelas pada keteladanannya. Berakhlakul karimah sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah,
Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah dia seorang ayah, suami, anak, negarawan, pemimpin masyarakat, dan militer sekalipun, semuanya dapat menimba keteladanan dari sumber yang tidak pernah kering, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau tercermin pada segala aspek, baik sikap, tutur kata, perbuatan, kebijakan, dakwah, dan semua aspek kehidupan lainnya. Itulah hebatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau basyarun la kal basyari, manusia memang, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ludahnya saja jadi obat. Kira-kira kalau ludah kita, bisa jadi malah tambah sakit. Keringat Nabi semerbak mewangi, menyegarkan. Bagaimana dengan keringat kita? Bisa dirasakan masing-masing. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani, yaitu pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang pandai dan banyak bersyukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mengeluh. Nah, bagaimana cara bersyukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, bersyukur dengan perbuatan, yaitu tekun dan rajin ibadah. Dari saking rajinnya ibadah, sampai-sampai kedua kaki beliau yang mulia bengkak karena rajin sholat malam. Melihat hal ini tentu saja membuat para sahabat penasaran dan heran. Bahkan istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu semua ya Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Apa jawab baginda Rasul? Qala afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Masya Allah, posisi istimewa sebagai seorang nabi dan rasul tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berleha-leha dan kemaruk, meski sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menangis. Masya Allah. Sebagaimana sabdanya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali dalam sehari. Lah kita sebagai umatnya yang justru tidak pernah lepas dari dosa, kadang-kadang malah enggan untuk beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari kita sejenak bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataaya. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, yang kedua, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani adalah akhlak kepada sesama manusia. Dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul sifat-sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari aib orang lain, sabar dan tidak angkuh, santun dan tidak mabuk pujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam usaha. Pantas ketika ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maksudnya tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam kandungan Al-Quran sepenuhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung memujinya. Kalau manusia yang memuji Nabi itu hal yang biasa, tapi kalau Allah sang pencipta yang memuji makhluk itu amat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan pujian itu dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam ayat ini ada dua huruf taukid sebagai penegas, yaitu innah dan lam. Ini menunjukkan bahwa keagungan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakatnya. Beliau hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia, penyayang dan belas kasihan terhadap mereka. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, dalam suatu riwayat diceritakan bahwa setiap hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak berjalan menuju masjid, beliau selalu diludahi oleh orang kafir. Suatu hari beliau lewat di jalan yang sama dan ternyata tidak ada orang yang meludahi beliau seperti hari-hari sebelumnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tentang keberadaan orang yang meludahi dirinya. Setelah diberitahu bahwa orang tersebut sakit, maka beliau bergegas langsung menjenguk orang itu. Bukan untuk balas dendam, tidak, tapi malah membawain makanan dan mendoakannya agar Allah memberikan hidayah dan menyembuhkan penyakitnya. Dengan kelembutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka seketika itu orang kafir yang meludahi tadi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Inilah sebagian kecil salah satu akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditampilkan kepada umatnya. Akhlakul karimah menjadi kunci keberhasilan beliau membangun bangsa dari kenistaan menuju ke arah keniscayaan. Jadi sangat tidak benar apabila kekerasan dan terorisme distigmakan kepada Islam oleh kelompok negara barat. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, puncak keberhasilan seseorang muslim dalam beragama tercermin dalam budi pekerti yang agung,
moral yang luhur dan akhlak yang mulia. Prestasi sebuah negara juga akan meningkat bersama meningkatnya moralitas bangsanya. Seorang penyair bernama Syauqi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat, suatu bangsa terletak pada akhlaknya. Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka hancurlah suatu bangsa. Saat ini dekadensi moral, krisis akhlak tengah menerpa dan melanda negeri kita tercinta ini. Di mana-mana ada kezaliman, terjadi kemungkaran, banyak kemaksiatan dari skala terkecil hingga skala terbesar, baik dilakukan oleh rakyat ataupun penguasa. Kondisi anak negeri banyak yang bejat moralnya, rusak akhlaknya, dan hilang tata keramanya. Berani sama orang tuanya, kurang ajar sama gurunya, terjerat narkoba, hanyut dalam pergaulan bebas. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi mereka sebagai generasi milenial. Apa gerangan penyebabnya krisis moral ini? Pertama, faktor iman. Imannya lemah karena jauh dari bimbingan agama, jauh dari pengamalan agama. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan kepada Allah cuma berupa slogan. Yang kedua, faktor lingkungan yang tidak sehat. Salah bergaul dan pengaruh media sosial yang sangat dahsyat. Apabila salah menggunakannya, bahaya, lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid, bahaya. Seiring dengan kemajuan zaman, khususnya terkait arus globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai budi pekerti di masyarakat. Suatu sikap atau perbuatan yang tadinya dipandang tabu, seperti berpakaian seksi, karena dampak globalisasi telah menjadi sesuatu yang biasa. Yang tadinya dipandang hal yang memalukan, seperti kawin di luar nikah, kini jadi kebanggaan. Ternyata dan rupanya modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya di dalam berkiprah. Modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo, seks bebas bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan. Ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Berkemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang, ini modern. Kemanusiaan, tinggi nilai peradaban di segala pergaulan, ini modern. Mari membangun negara dengan landasan agama. Sekali lagi saya katakan, modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya di dalam berkiprah. Modern dicerna sebagai kesombongan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, tak sembahyang, bukan modern tapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan.
saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya, ambil yang baik dan campakkan buruknya. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya, punya kelebihan dan keistimewaan, serta mempunyai kedudukan yang mulia. Alangkah bodohnya manusia apabila merendahkan dan menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Makanya Allah memberikan keistimewaan berupa akal yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tercela, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali mengkategorikan makhluk Allah itu ada 4 macam. Pertama, makhluk yang hanya mendapat karunia akal saja, tidak dikaruniai nafsu, itulah para malaikat. Sehingga wajar kalau malaikat punya kecenderungan untuk selalu berbuat baik, selalu taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makhluk yang hanya diberikan nafsu saja, tidak diberikan akal, itulah hewan. Maklum saja kalau hewan melakukan sesukanya tanpa mempertimbangkan baik dan buruk. Jangan heran kalau lihat kuda keliling kota nggak pakai celana, santai saja, dia tidak berakal. Ayam pun begitu, kalau lagi syahwat enak saja main kawin di depan kita, nggak berakal. Yang ketiga, makhluk yang tidak diberikan akal dan nafsu, itulah kayu, batu, dan benda-benda mati lainnya. Ini makhluk bebas hisab. Yang keempat, makhluk yang mendapat karunia akal dan juga dikaruniai nafsu, itulah kita manusia. Ketika akal dijadikan panutan, akal dijadikan pengontrol keinginan nafsu, maka manusia akan menjelma sebagai makhluk yang paling mulia fi ahsani taqwim, bisa lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, jika nafsu yang memegang kendali, akal tunduk dengan nafsu, maka yang terjadi manusia lebih jahat, lebih ganas dan lebih buas daripada binatang buas sekalipun. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tapi tak berfikir, punya hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Hal ini termaktub dalam surah Al-A'raf ayat
179 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, mari kita membangun bangsa ini dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda milenial, dengan mencontoh akhlak mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Mari kita bentengi bangsa ini dari pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma agama dan Pancasila. Tentunya dengan akidah yang kuat, kalau tidak bangsa ini akan hancur akhlaknya. Di zaman pembaharuan banyak penyusupan. Tegarkan hatimu, tegarkan sikapmu terhadap pengaruh asing yang bisa melanda kepribadian kita dan yang tiada sejalan dengan budaya bangsa. Di zaman pembaharuan banyak perubahan. Tegarkan hatimu, tegarkan sikapmu terhadap nilai-nilai yang tiada sejalan dengan ruh ketuhanan dan yang bisa menghancurkan akhlak dan keimanan. Pantas untuk bangsa lain, belum tentu Indonesia. Baik buat bangsa lain, belum tentu Indonesia. Benar kata bangsa lain, belum tentu Indonesia. Selaraskanlah dengan Pancasila. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita simak hadis yang diriwayatkan Tabarani dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi ahsanuhum khuluqa." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Di samping mencontoh akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak berselawat agar kita juga dikenal dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, dan supaya mendapatkan syafaatnya dari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, demikianlah pada kesempatan kali ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila yang Al-Fakir sampaikan ada kekhilafan, ada kesalahan, datangnya dari pribadi Al-Fakir. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita amalkan. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.